Saudara, puji Tuhan, kita boleh dikumpulkan melalui Zoom ini untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Teman-teman, sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur penyertaan-Mu pada setiap kami, Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman kami dalam kami melakukan setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke teman-teman, selamat pagi. Salam dari saya di Halmahera dari Maluku. Ya. Jadi puji Tuhan, waktu dan kesempatan boleh diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Masih seputar tentang impactful generation dari Yohanes 15 ayat 16. Saya akan bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa memakai PPT karena saya menyampaikan ini dengan perasaan yang was-was ya, karena di tempat saya magang sering terjadi mati lampu. Jadi sekalinya mati lampu sinyal sudah hilang. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini singkat saja. Oke teman-teman, mungkin kita sudah belajar beberapa waktu tentang impactful generation. Jadi dunia ini adalah dunia yang majemuk teman-teman ya. Dunia yang majemuk, dunia yang beragam kebudayaannya ya, yang ada dari setiap bangsa, bahkan di setiap negara memiliki ragam budaya ya. Suku-suku juga banyak, apalagi di Indonesia. Jadi banyak perbedaan di dunia ini teman-teman. Jadi kita melihat dalam dunia pelayanan ya. Kita melihat dalam dunia pelayanan, baik di dalam gereja ataupun di luar gereja. Dalam pelayanan pasti kita menghadapi perbedaan ya, perbedaan yang banyak, baik dalam segi tempat yang kita layani ataupun dari segi jemaat yang kita layani. Pasti kita menemukan perbedaan di situ, banyak sekali. Jadi dengan adanya perbedaan itu, apakah kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya kita kerucut lagi, khususnya dalam konteks kita pelayan Tuhan ya. Kita di STBI dibentuk supaya kita bisa melayani. Nah, apakah kita bisa memberikan dampak ya? Kita bisa memberikan dampak bagi sekitar kita. Kalau saya cari tahu translate-nya ya, impactful generation itu generasi yang berdampak. Nah, apakah kita di dunia pelayanan sudah memberikan dampak ya bagi sekitar kita dalam pelayanan kita? Jadi teman-teman, kita melihat Yohanes pasal 15 ini. Kalau menurut saya Yohanes pasal 15 ini ketika kita baca melalui Alkitab Sabda yang di HP ya, pasal 15 ini semuanya merah. Artinya semuanya merah, kalimatnya, hurufnya, artinya ini adalah satu perkataan Yesus ya, satu perkataan Yesus. Jadi Yesus memberikan satu pengajaran di sini. Saya melihat di pasal 15, di perikop yang pertama dan kedua ini, saya melihat ada satu pengajaran yang sama yang Yesus berikan di perikop pertama dan kedua, yaitu tentang berbuah ya, berbuah yang baik. Kalau perikop yang pertama, ketika kita menaruh Yesus dalam diri kita, kita istilahnya menempel pada Yesus, kita pasti memberikan buah yang baik. Dan kemudian di perikop yang kedua juga saya melihat satu pengajaran yang sama teman-teman, tetapi di situ juga diberikan satu pengajaran yang penting tentang kasih ya, tentang kasih. Jadi teman-teman, kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, kita berada dalam dunia pelayanan yang melekat sekali,
di gereja ataupun di luar gereja, kita harus memiliki kehidupan yang berdampak, teman-teman. Kehidupan yang berdampak. Jadi perintah Yesus ini jelas ya. Yesus sudah menetapkan di Yohanes pasal 15 ayat 16, menetapkan kita untuk kita pergi. Kita pergi dan berbuah. Bukan hanya pergi dan berbuah saja, tetapi buah yang ada dalam diri kita atau buah yang kita hasilkan itu haruslah tetap ada. Haruslah tetap ya. Haruslah tetap artinya ada dalam dunia pelayanan itu. Artinya tetap ada dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, kita harus memiliki kehidupan yang berdampak dalam dunia pelayanan. Kita menghadapi satu perbedaan ya, satu kemajemukan dalam dunia pelayanan ketika kita menghadapi jemaat. Ada berbagai macam dia, entah dari mana ya, dari luar pulau atau dalam pulau ya. Pasti kita mengalami satu perbedaan itu di tengah pelayanan kita. Apakah kita sudah memberikan dampak ya, dampak dari perbedaan itu? Kita harus memiliki buah, teman-teman. Buah yang baik dalam diri kita. Buah yang baik dalam diri kita. Istilahnya begini, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Ya. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon kita ini adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus ini adalah sebagai pohon, ya, yang menyalurkan sumber nutrisi dari tanah atau dari air itu kepada buah-buahnya, ya, kepada buah-buahnya. Nah, kita ini adalah buah-buahnya, ya. Kita ini adalah buah-buahnya. Kalau buah itu ketika menempel dalam pohon, menerima nutrisi dari pohon itu pasti menghasilkan buah yang baik ya. Pasti menghasilkan buah yang baik. Kalau buah-buah yang kurang baik, buah itu tidak bisa menerima nutrisi yang baik dari pohon itu. Nah, sama halnya dengan kita, teman-teman. Sama halnya dengan diri kita. Kita ini menempel pada Yesus ya, sebagai pohon kita. Kita menempel pada Yesus sebagai pohon kita. Nah, apakah kita menerima sumber nutrisi itu dari Yesus atau tidak? Sumber nutrisinya apa? Sumber nutrisinya apa? Firman Tuhan. Sumber nutrisinya apa? Ya, berdoa. Kita dekat sama Tuhan. Itu sumber nutrisi kita. Supaya kita bisa memberikan dampak yang baik. Istilahnya kita bisa mencerminkan Yesus dalam dunia pelayanan kita. Dalam kehidupan kita bermasyarakat. Di tengah kita menghadapi perbedaan yang begitu banyak. Jika kita tidak menerima nutrisi itu yang dengan baik, pasti kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik ya. Buah yang baik. Orang kalau memilih buah atau mengambil buah dari pohon pasti melihatnya yang baik-baik ya. Supaya bisa dikonsumsi dan enak gitu dikonsumsi. Sama dengan kehidupan kita, teman-teman. Apakah kita memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang memiliki dampak yang baik? Kita lihat satu firman Tuhan di 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Saya bacakan 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Teman-teman, surat ini Petrus tujukan kepada orang-orang pendatang ya, orang-orang pendatang di Asia Kecil. Pendatang, teman-teman. Jadi kita ini juga disebut pendatang ya. Kita ini pendatang. Ketika kita datang di suatu tempat, kita menetap atau menetap di suatu tempat, pasti banyak pengaruh-pengaruh yang kita bisa hadapi ya, kita alami pengaruh-pengaruh luar. Nah, dengan adanya pengaruh ini yang kita harus memiliki kehidupan yang berdampak. Apakah kehidupan kita terdampak oleh pengaruh itu atau justru kita memiliki kehidupan yang berdampak?
Ini bahaya teman-teman. Jika kita dengan adanya pengaruh-pengaruh itu, pengaruh duniawi atau pengaruh hal-hal yang lain, kalau diri kita bisa terdampak, ini sangat bahaya. Kita tidak bisa, ketika kita terdampak, kita malah tidak bisa memberikan kehidupan yang berdampak baik. Justru kita yang terdampak dengan pengaruh-pengaruh yang ada. Kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak tahu siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Tuhan Yesus. Kita harus tunjukkan teman-teman, tunjukkan, cerminkan Yesus dalam diri kita dengan kita memberikan dampak yang baik. Dengan kita memberikan dampak yang baik. Kita memiliki sifat yang baik, sikap yang baik dalam dunia pelayanan. Sikap sifat yang baik supaya orang-orang bisa senang dengan kita, atau kita memiliki inovasi-inovasi yang ada, kita memiliki ide-ide yang ada dalam dunia pelayanan kita. Curahkan saja, utarakan saja, pasti itu akan memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang kita layani. Jadi teman-teman, hasilkan buah yang baik ya. Hasilkan buah yang baik, apalagi konteksnya kita seorang mahasiswa STBI ya, seorang mahasiswa STBI. Hasilkan buah yang baik, dan buah yang kita hasilkan itu haruslah tetap ya. Haruslah tetap ya. Dampak yang kita hasilkan itu haruslah selalu ada, haruslah tetap dampak yang kita hasilkan. Jadi teman-teman, renungan ini boleh mengingatkan kita ya, boleh mengingatkan kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita bisa memberikan buah yang baik, kita bisa memberikan dampak yang baik. Jadi teman-teman, hasilkan buah yang baik, sertakan Yesus dalam diri kita masing-masing. Kita harus menempel pada Yesus, kita harus menerima nutrisi ya, menerima sumber-sumber yang baik dari Yesus. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan kita dekat kepada Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami bisa menghasilkan buah yang baik. Kiranya Tuhan Engkau terus sertai kami, kehidupan kami, pelayanan kami. Kiranya Tuhan terus menyertai kami, menjagai kami Tuhan, baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan